Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kali ini kita akan membahas tentang teks cerita sejarah. Tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah peserta didik dapat mengidentifikasi struktur, isi, nilai, dan ciri kebahasaan dari teks sejarah tersebut. Sebelum kita menganalisis struktur teks dan lain sebagainya, marilah kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah sebuah tulisan yang berisi cerita, kejadian, atau peristiwa yang benar-benar terjadi atau yang berlangsung pada masa lampau. Nah, kemudian baru ke strukturnya nih. Struktur teks cerita sejarah. Sama halnya dengan struktur teks cerita yang lain, cerpen ataupun novel, bahwa struktur teks cerita sejarah itu terdiri dari abstrak, orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Dalam teks cerita sejarah itu ada dua jenis, ada fiksi dan non-fiksi. Yang fiksi adalah sebuah cerita yang sudah mendapatkan improvisasi, sudah mengandung daya imajinasi dengan dilatar belakangi peristiwa yang benar-benar terjadi. Contohnya adalah hafalan novel atau cerita tentang hafalan surat Belisa. Nah, cerita ini sudah mendapatkan improvisasi dan daya imajinasi dengan latar peristiwa yang benar-benar terjadi, yaitu peristiwa gempa tsunami di Aceh. Kemudian jenis yang kedua ada jenis cerita sejarah yang non-fiksi. Yang non-fiksi itu adalah cerita sejarah yang memang betul-betul terjadi dan si tokohnya langsung didapatkan dari sumber sejarah. Dan kalau fiksi itu bisa strukturnya menggunakan abstraksi, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Kalau non fiksi ini cukup dengan orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Kemudian bagaimana ciri kebahasaannya? Di dalam teks cerita sejarah jelas karena peristiwanya terjadi pada masa lampau, akan banyak ditemukan kalimat-kalimat yang menunjukkan masa lalu atau masa lampau. Kemudian juga kita akan banyak menemukan kata benda atau verba yang disebut dengan verba material. Apakah verba material? Verba material itu adalah sebuah kata kerja yang terlihat aktivitasnya. Contohnya, jadi aktivitas fisik kita terlihat secara nyata. Contohnya seperti menyapu, mengepel, dan lain sebagainya. Kemudian juga yang ketiga akan kita banyak menemukan konjungsi yang menunjukkan konjungsi temporal. Contohnya pada saat itu, kemudian setelah itu, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita banyak menemukan adjektiva atau kata sifat. Kemudian juga akan menemukan ungkapan atau idiom. Ungkapan itu adalah terdiri dari dua kata atau lebih yang masing-masing kata mempunyai arti sendiri-sendiri, tetapi apabila dua kata tersebut digabungkan akan membentuk arti yang baru dan arti tersebut tidak ada hubungannya dengan unsur pembentuk kata tersebut. Kemudian di dalam teks cerita sejarah ini banyak nilai-nilai yang bisa kita pelajari. Yang pertama ada nilai religius atau nilai agama. Nilai religius ini adalah nilai yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Kemudian yang kedua ada nilai budaya. Nilai budaya ini adalah nilai yang berhubungan dengan konsep
masalah dasar yang sangat penting yang bernilai dalam kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga ada nilai moral. Nilai moral itu adalah ajaran baik atau buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan lain-lain. Dan nilai moral ini dapat ditemukan pada narasi atau dialog yang terkandung di dalam teks cerita tersebut. Kemudian ada yang terakhir, ada nilai sosial. Nilai sosial itu adalah nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan individu dalam masyarakat. Nilai sosial ini dapat kita lihat dari perjalanan tokoh dalam cerita tersebut. Dan kemudian masih ada nilai politik, nilai kesejarahan, dan lain sebagainya. Demikian sekilas tentang gambaran tentang teks cerita sejarah. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan bahan pembelajaran, dasar pembelajaran yang bisa membuat rasa penasaran anak-anakku untuk mau mengkaji dan menggali dan mencari tahu tentang teks cerita sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.